Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi para penonton video kami dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah analisis statistika terapan dan mahasiswa D4 Sains Data Terapan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Hierarchical Clustering, Kamis dan DBScan pada data IPM Jawa Barat 2020. Next. Next. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri Rifda Quratul Ain dan teman saya Bintang Amu Panggali, teman saya lagi Bangkit Muhammad dan juga Rianda Prima Anugrah. Next. Latar belakang mengapa kami ingin mengambil topik ini karena kami melihat bahwa sumber daya manusia itu memegang peranan yang sangat penting dalam suatu pembangunan daerah. Karena semakin tinggi kualitas SDM, maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Nah, indikator yang bisa mengukur kualitas sumber daya manusia itu disebut juga dengan indeks pembangunan manusia. Nah, IPM ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. Dan IPM sendiri juga mempunyai 3 unsur, yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau yang sering disebut juga dengan ekonomi. Nah, mengapa juga kita mengambil Jawa Barat? Sebab kami melihat bahwa Jawa Barat itu merupakan bagian dari Zamrud Khatulistiwa, yang mana setiap tahunnya IPM itu semakin naik. Data dari BPS Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa di tahun 2018 itu IPM memiliki angka setinggi 71,3, kemudian tahun 2019 itu 72,3, dan tahun 2020 itu setinggi 72,9. Hal ini juga bisa memperkuat bahwa setiap tahunnya IPM Jawa Barat itu memiliki angka kenaikan yang cukup tinggi dan bisa digunakan untuk meneliti sebuah analisis statistika, yang mana kita ingin membandingkan antara metode satu dengan metode lainnya, yaitu hierarchical clustering, Kamis clustering, dan juga DBScan untuk data IPM Jawa Barat 2020. Next. Dan sumber data yang kami gunakan dalam proyek ini adalah bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistika, yang mana memiliki beberapa fitur. Fitur yang ada di sini adalah dari persentase penduduk miskin, kemudian sarana pelayanan kesehatan, angka partisipasi sekolah, produk domestik regional bruto, tingkat partisipasi angkatan kerja, angka ketergantungan, serta indeks pembangunan manusia. Next. Selanjutnya metodenya akan dijelaskan oleh Gita. Baik, izin melanjutkan. Jadi metode yang digunakan untuk analisis kali ini yaitu Cummins clustering, yaitu yang kedua hierarchical clustering, dan yang ketiga ada DBScan. Jadi metodologinya yaitu yang pertama kita input data komponen IPM Jawa Barat 2020. Lalu langkah selanjutnya melakukan ETL dan EDA. Setelah itu melakukan clustering. Jadi di dalam clustering ini kita memperbandingkan 3 metode clustering, yaitu Cummins clustering, hierarchical clustering, dan DBScan. Setelah melakukan perbandingan, langkah selanjutnya yaitu menghitung average shear-hold dari masing-masing clustering. Selanjutnya, menentukan metode dan jumlah clustering. Jadi setelah menghitung average shear-hold, langkah selanjutnya yaitu menentukan metode dan jumlah dari masing-masing cluster tadi. Setelah sudah menemukan semuanya dari jumlah hasil cluster tadi, langkah terakhir yaitu kita menganalisis hasil setiap dari masing-masing cluster. Cummins. Cummins merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. Cummins memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Analisis cluster merupakan salah satu teknik dalam analisis multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek pengamatan menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Mengelompokkan hierarchical clustering adalah metode analisis cluster dengan cara membangun sebuah hierarki kelompok. Strategi untuk mengelompokkan hierarki pada umumnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aglomeratif, pemusatan, dan divisif atau penyebaran. Metode aglomeratif atau pemusatan merupakan metode pengelompokan hierarki dengan pendekatan bawah atas, bottom up. Jadi hierarki clustering kita gunakan yaitu kali ini adalah jenis yang aglomeratif. DBScan.
Algoritma Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise merupakan metode clustering yang berbasis kepadatan density-based dari posisi amatan data dengan prinsip mengelompokkan data yang relatif berdekatan. DB-scan sering diterapkan pada data yang banyak mengandung noise. Hal ini dikarenakan DB-scan tidak akan masukkan data yang dianggap noise ke dalam cluster mana. EDA Exploratory Data Analysis bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk EDA ini adalah exploratory data analysis, atau kita ingin mengeksplorasi dari suatu data dan juga menganalisis melalui visualisasi data. Nah, di sini kami akan menggunakan statistik deskriptif dan juga visualisasi berupa plot yang terdiri dari 3, yakni plot korelasi fitur indeks pembangunan manusia tahun 2020 di Provinsi Jabar, kemudian pair plot setiap fitur di dalam dataset, dan juga histogram setiap fitur di dalam dataset. Next. Nah, yang pertama, di situ ada plot korelasi fitur indeks pembangunan manusia Jawa Barat tahun 2020. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya, ada warna hijau, ada warna hijau tua, hijau muda, dan juga kuning. Itu menunjukkan semakin tinggi, semakin tinggi alias semakin terang warnanya atau kuning ya, itu maka dia itu semakin berkorelasi positif kuat, yang mana itu mendekati 1. Jadi kalau misalkan dia udah kuning, berarti itu korelasinya udah sangat kuat alias 1. Nah, begitu juga sebaliknya. Semakin gelap warna kotak atau semakin itu ya warnanya hijau tua, maka dia itu akan semakin kecil korelasinya. Nah, terlihat bahwa terdapat keeratan hubungan yang tinggi antara EPPM dan juga ACM, yakni sebesar 0,58. Sedangkan ada korelasi yang rendah antara APS dan juga ACM, yakni sebesar min 0,63, yang artinya tidak ada keeratan hubungan antara APS dengan ACM. Nah, korelasi ini berfungsi untuk eksplorasi awal sebagai hubungan antar data. Next. Pada selanjutnya di situ ada pair plot. Nah, pair plot itu apa sih? Nah, pair plot itu adalah sebuah plot yang berfungsi untuk mengetahui korelasi antar dua variabel yang ada. Gitu. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu berkorelasi seperti apa itu ditampilkan dalam pair plot. Nah, pair plot itu selain itu ya, selain tadi saya jelaskan untuk menunjukkan korelasi, kita juga bisa melihat dominasi dari suatu kategori atau kelas terhadap setiap parameter numerik yang ada. Maka dari pair plot itu kita bisa perhatikan dengan mudah bahwa PPM dan ACM memiliki karakter yang cukup mirip jika dibandingkan dengan fitur lainnya. Next. Oke, di sini ada histogram. Mungkin kalian udah terbiasa dengan histogram karena ini adalah suatu visualisasi data yang sudah sangat umum. Nah, berdasarkan histogram ini, pada variabel PDRB yang memiliki rentang jumlah tertinggi, yaitu 12 pada kelas 0 sampai 2, sedangkan pada variabel SPK itu memiliki rentang jumlah terbanyak, yaitu 8 pada kelas 50 sampai 75, dan variabel ACM yang memiliki rentang jumlah tertinggi, yaitu 6 pada rentang 4.500 sampai 5.000. Next. Selanjutnya klasternya akan dijelaskan oleh Rianda, silakan. Oh ya baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya izin untuk mengganti share screen dengan IDE yang akan kita gunakan untuk melakukan pemrosesan dalam clustering ini. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam VS Code untuk melakukan pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini environment yang saya gunakan adalah Jupyter. Langsung saja, di sini kita memerlukan beberapa library untuk melakukan pemodelan. Yang pertama ada NumPy untuk pengolahan array, Pandas untuk data frame, Matplotlib untuk visualisasi, lalu ada Seaborn juga untuk visualisasi. Pertama-tama, kita perlu untuk mengimport dataset yang kita perlukan, yaitu adalah IPM Jabar. Di sini, IPM Jabar merupakan dataset bertipe CSV. Jadi kita gunakan metode pandas.read CSV. Ini adalah tampilan data pada awal-awal, yaitu terdiri dari kolom kabupaten, kolom PPM, SPK, APS, PDRB, TPAK, AKM, dan IPM. Di sini terdapat 26 baris dengan kelas label atau targetnya adalah kolom IPM yang merupakan yang berisi target biner, yaitu 1,
0, 0, 1, 0, dan seterusnya. Dan ada 2 juga. Mohon maaf, sebenarnya tidak biner. Jadi ada 3 jenis cluster. Baik, mohon maaf sebelumnya terdapat gangguan. Sekarang saya akan ulangi kembali penjelasan saya mengenai pemrograman yang dilakukan dalam dalam bahasa pemrograman Python. Baik, di sini sudah terlihat di VS Code. Yang pertama, kita aktifkan beberapa library yang perlu digunakan, yaitu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Cburn. Lalu kita import dataset yang kita perlukan, yaitu dataset IPM Jabar yang bertipe CSV, maka kita gunakan library pandas.read_csv. Berikut adalah tampilan data awal-awal sebelum dilakukan pengolahan atau preprocessing. Terdapat 8 kolom dengan 26 baris, di mana terdapat kolom kabupaten yang berisi kabupaten apa saja yang berada di Provinsi Jawa Barat. Lalu ada kolom PPM yang merupakan persentase penduduk miskin. Lalu terdapat juga kolom SPK, yaitu adalah sarana pelayanan kesehatan, dan kolom APS yaitu angka partisipasi sekolah, dan kolom PDRB yang merupakan produk domestik regional bruto, dan TPAK yang merupakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Lalu ada AKM, angka ketergantungan, lalu ada IPM, dan yaitu indeks pembangunan manusia. Di dataset ini sebelumnya sudah kita lakukan clustering, jadi sudah kita labeli di IPM ini. Jika di Kabupaten Bogor, maka dia termasuk IPM dengan kategori klaster 1. Sukabumi klaster 0, dan seterusnya hingga klaster tertinggi adalah kedua. Namun ini kita gunakan sebagai target atau variabel target atau kelas label. Jadi nanti untuk memprediksi, mohon maaf, untuk mengklasifikasi dan mengecek akurasi dari model yang akan kita gunakan, yaitu K-means, hierarchical, dan DB-scan. Berikutnya kita lanjutkan ke mengetahui info. Di sini kita ketahui bahwa di setiap kolom terdapat 27 baris nilai yang non-nol atau tidak missing value, tidak kosong, dengan tipe kabupaten sebagai objek, dan sisanya adalah integer berupa angka. Berikutnya adalah masuk ke pemilihan fitur dengan metode G-square. Jadi yang pertama kita deklarasikan variabel baru X yang akan menghilangkan variabel IPM dan kabupaten, karena kedua variabel tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan pemodelan. Kemudian variabel Y merupakan kelas labelnya atau variabel targetnya. Lalu untuk sintak dalam G-square-nya kita menggunakan library sklearn, yaitu select keybase dan sklearn G-square. Di sini kita memilih K sama dengan 2, yang berarti kita memilih 2 variabel yang paling optimum. Jadi dengan metode G-square kita dapat mengetahui hubungan antar variabel mana yang paling kuat dengan dengan variabel target atau dengan variabel IPM ini. Kemudian jika kita jalankan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Ternyata 2 variabel yang paling kuat, yang paling memiliki hubungan paling kuat dengan variabel targetnya adalah variabel PPM dan PDRB, yang merupakan persentase penduduk miskin dan produk domestik regional bruto. Selanjutnya, sebelum melakukan pemodelan, kita lakukan transformasi atau scaling menggunakan sintaks sebagai berikut. Dari library sklearn preprocessing, kita import min-max scaler. Jadi kita akan merubah, karena kita memerlukan scaling, karena terdapat perbedaan skala dalam nilai data yang kita gunakan. Di sini PPM dia masih bernilai ratusan ribuan, sedangkan PDRB dia sudah bernilai lebih dari ribuan. Jadi kita perlu menormalisasi, kita perlu menyamakan skala dalam nilai data tersebut. Nah, ini adalah hasil dari scalingnya. Dia menjadi 0, karena range-nya adalah 0 sampai 1. Jadi kalau tidak antara 0 ya sampai 1. Berikutnya adalah proses preprocessing atau ETL, extract, transform, dan load. Di sini kita drop dulu data kolom IPM, lalu kita describe. Di sini kita dapat mengetahui count, mean, standard deviation, nilai minimum, mean ini adalah rata-rata, kemudian kuantil 1, kuantil median, dan kuantil atas, lalu nilai maksimum.
dari masing-masing kolom atau variabel. Berikutnya kita lakukan visualisasi, yaitu adalah plot korelasi menggunakan sintaks sebagai berikut dari library Seaborn. Ini sudah dijelaskan untuk visualisasinya oleh teman saya Rifda sebelumnya. Untuk sintaksnya sendiri kita menggunakan fungsi core dan untuk membuat korelasinya, lalu untuk membuat visualisasinya menggunakan seaborn.heatmap. Jadi kita menggunakan heatmap dengan warna dan aturan sebagai berikut. Selanjutnya adalah visualisasi pair plot, sama. Library yang digunakan juga adalah Seaborn dan hasil visualisasinya sebagai berikut sudah dijelaskan juga oleh teman saya sebelumnya. Lalu selanjutnya visualisasi untuk histogram. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk penjelasannya, kita langsung menuju ke pemodelan clustering. Nah, di sini untuk pemodelan clustering, yang pertama adalah K-means clustering. Untuk library-nya sendiri, kita pakai sklearn.cluster, sklearn.preprocessing, SciPy cluster hierarki untuk hierarki clustering, kemudian ada sklearn cluster untuk agglomerative clustering. Pertama-tama, kita drop dulu data yang untuk yang kolom kabupaten kita drop dulu hingga tersisa kolom yang hanya memiliki nilai numerik karena kabupaten nilainya bukan numerik jadi tidak bisa diolah. Selanjutnya sebelum menentukan banyaknya nilai K atau centroid yang diperlukan dalam K-mean cluster, kita bisa menggunakan metode elbow. Jadi di sini fungsi yang kita gunakan adalah sebuah looping di mana kita akan memodelkan K-means clustering dengan range 1 sampai 10, kemudian kita ambil mana dari ke-10 pemodelan tersebut yang memiliki nilai K paling optimum atau paling optimal. Nah, di sini setelah kita jalankan, ternyata terlihat bahwa nilai yang paling optimal, nilai K yang paling optimal untuk K-means clustering pada data kali ini adalah sebanyak 3. Dilihat dari titik jatuhnya gelembung garis plotnya ini. Berikutnya, kita lakukan langsung pemodelannya. Di sini kita buat variabel model, kita jalankan K-means dengan cluster sejumlah 3 dan random state sebanyak 100. Kemudian kita feed trend datanya. Trend data ini sebelumnya kita ambil dari di atas karena kita sudah bagi menjadi training data dan juga testing data. Nah, baik, selanjutnya setelah kita jalankan modelnya, kita coba cetak label dari pemodelan K-means labels. Di sini dapat terlihat masing-masing prediksi dari atau klasifikasi dari menggunakan K-means clustering. Berikutnya kita masukkan hasil klasifikasi tersebut ke dalam kolom baru bernama cluster K-means. Selanjutnya kita coba cetak centroids-nya adalah koordinat titik centroids-nya, nilai centroid-nya. Lalu kita juga hitung nilai siluetnya. Siluet ini jika semakin tinggi nilainya maka akan menunjukkan bahwa model tersebut semakin baik. Di sini dapat kita ketahui ternyata nilai siluet dari model K-means clustering adalah sebesar 0,512 sekian. Berikutnya kita tampilkan visualisasi clusteringnya. Di sini dapat terlihat visualisasi dari cluster antara variabel PDRB dengan PPM. Terdapat 3 jenis cluster, yaitu yang warna kuning sebagai cluster 2, warna hijau sebagai cluster 1, dan warna ungu sebagai cluster 0. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan teman saya nanti. Berikutnya kita masuk ke hierarchical clustering. Untuk library yang digunakan juga sama dari sklearn. Kemudian kita buat modelnya yang aglomeratif. Lalu di sini kita visualisasikan juga bagaimana hasil dari hierarchy clustering ini. Untuk detailnya akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu kita buat modelnya. Di sini kita panggil model sama dengan agglomerative clustering. Dengan n cluster sama dengan 3. Kita samakan dengan yang K-means. Kemudian kita feed dengan train data. Kita predik hasilnya. Ini adalah
hasil akhir clusteringnya. Kita cetak juga nilai siluetnya dari cluster hierarki ini. Nilainya ternyata sama dengan yang kami yaitu 0,512. Berikutnya kita masukkan nilai pengoplokan klasifikasi cluster hierarki tersebut ke dalam kolom baru bernama cluster agro. Berikut visualisasi cluster hierarki jika dalam bentuk plot, scatter plot. Yang ini merupakan hidden diagram. Berikutnya kita masuk ke DBScan. Jadi di DBScan ini library yang digunakan juga sama dari Scalene. Namun terdapat perbedaan di mana di sini kita membutuhkan yang namanya nilai epsilon untuk menentukan titik sentroidnya. Berbeda dari K-means dan juga hierarchical yang menentukan titik sentroid secara random. Untuk di basecamp ini, dia akan menentukan sentroid berdasarkan jarak antar data. Nah, jarak antar data tersebut harus ditentukan terlebih dahulu berapa jaraknya. Oleh karena itu, untuk menentukan jarak tersebut kita menggunakan nilai epsilon. Nah, dari sini kita panggil fungsi untuk melakukan pengujian epsilon. Terlihat hasilnya bahwa di sini nilai epsilon yang optimal adalah 0,4. Maka kita buat modelnya dengan DBScan dengan epsilon 0,4. Kemudian kita train datanya, kita fit, lalu kita predik, dan kita cetak juga nilai siluetnya, yaitu 0,504. Lalu kita masukkan ke dalam kolom baru bernama cluster DBScan. Nah, dari sini kita dapat mengetahui eh, bagaimana hasil dari clustering masing-masing metode dari cluster K-means, cluster aglo atau hierarki, dan cluster DBScan. Namun dalam DBScan ternyata cluster yang dilakukan hanya terdapat dua jenis cluster, yaitu cluster 0 dan cluster main 1. Selanjutnya, ini untuk sintak untuk melakukan visualisasi dari cluster DBScan. Di sini terlihat hanya terdapat dua jenis cluster. Dan berikutnya, nah ini untuk perbandingan nilai siluet. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Share screen boleh ditampilkan kembali untuk yang PowerPoint atau presentasinya. Baik, terima kasih Rian atas waktunya. Di sini kita dapat lihat visualisasi dari data frame. eh, di sini eh, terdapat penghilangan satu kolom yaitu kabupaten dan IPM. Bisa next. Eh, jadi untuk visualisasi di sini kita dapat melihat bahwa nilai representasi dari metode ELBO ini lebih stabil menurun pada 0,3. Jadi untuk K-main clusteringnya eh, lebih optimal di K sama dengan 3. Next. Untuk hasil plot cluster di sini kita dapat melihat bahwasanya titik-titik plot terlihat menyebar dan memiliki hubungan nonlinear karena tidak membentuk satu garis atau satu garis. Dan di sini terdapat 3 klaster dan mengumpul pada titik antara 1000 sampai 1200 dan di angka 600 sampai 800 dan terdapat beberapa outlier yang paling tinggi mendekati untuk variabel WDRB mendekati 7,9 mendekati 8. Next. Untuk berikut hasil dari cluster K-means pada data frame. Di sini terdapat 3 klaster yaitu ada klaster 0, 1, dan 2. Next. Untuk nilai Shihut
atau nilai di mana perhitung untuk mengukur dari jarak satu klaster ke klaster lain. Di sini untuk Kemin cluster N sama dengan 3 memiliki skor yaitu 0,512. Next. Masuk ke clustering kedua yaitu hierarchical clustering, di mana di sini terdapat visualisasi untuk coding model aglomeratif clustering. Next. Untuk hasil dendrogram di sini kita dapat melihat terdapat 3 klaster dengan perbedaan 3 warna, yaitu ada warna merah, hijau, dan biru. Di mana untuk satu klaster ini, jadi untuk satu warna itu termasuk satu klaster. Akan tetapi di sini juga ada terdapat perbedaan jarak dalam satu klaster. Seperti contoh pada klaster yang terbentuk di angka eksis 22 sampai 23 di sini, jaraknya similaritas datanya itu sudah berbeda jauh dengan yang satu klaster pada titik aksis 24 dan 25. Next. Tampilan berikut mau hasil dari cluster agro sudah ditambahkan dalam data frame. Ada di sebelah kanan cluster K-means di mana terdapat 3 cluster yaitu dari 0, 1, dan 2. Next. Untuk perhitungan Silhouette, skornya eh, hampir sama dengan K-mean clustering K3 tadi yaitu 0,512. Next. Untuk hasil plot cluster aglo dalam fitur yang telah dipilih di G-Square yaitu BPM dan BDRB menunjukkan persebaran tidak merata, yaitu memiliki hubungan nonlinier di mana untuk klaster 2 mengumpul pada titik aksis 1000 sampai 1200 dan di 600 sampai 800. Dan nilai outlier tertinggi terdapat pada variabel BDRB dengan berada di lokasi titik aksis 7,9. Next. Berikut hasil line plot dari DBScan di mana eh, untuk nilai yang dapat diterima dari koefisien epsilon untuk similaritas datanya itu atau kedekatan jarak antar data itu kita dapat melihat di mana nilai stabil itu terdapat pada titik 0,4 sehingga untuk perhitungan selanjutnya yaitu menggunakan nilai epsilon 0,4. Next. Untuk hasil skor Silhouette yaitu 0,504. Next. Hasil plot di Biscan cluster fitur PPM di sini terdapat 2 klaster di mana persebaran juga tidak merata dan memiliki hubungan nonlinear di mana klaster 0 banyak berkumpul di titik aksis 1000 hingga 1200 dan di 600 dan 800 sampai 800. Dan untuk outlier untuk klaster 0 terdapat tertinggi di titik akses 6,7 dan untuk klaster min 1 yaitu tertinggi outliernya ada pada titik aksis 7,9. Next. Berikut untuk klaster DBScan yang telah
tambahkan dalam data frame terdapat pada pojok kanan di mana terdapat dua klaster, visualisasi klaster yaitu 0 dan min 1. Next. Untuk hasil akhir dari semua metode clustering yang telah dilakukan dalam clustering data IPM untuk untuk metode clustering yang memiliki nilai optimal atau terbaik yaitu K-means dengan skor 0,512, hierarchical clustering 0,512, dan untuk di Bayesian kurang optimal dikarenakan memiliki Sherwood score yang cenderung lebih rendah dibandingkan dua metode K-means dan hierarchical. Kesimpulan, hierarchical clustering dan K-means clustering memberikan performa yang paling baik dilihat dari nilai average yield yang termasuk tinggi di antara metode cluster lain. Yang kedua diikuti oleh jumlah cluster yang digunakan adalah 3. Lalu pemilihan hierarchical clustering, K-means clustering didasarkan pada nilai average yield pada K3 yang paling tinggi dengan metode tersebut. Lalu 3 klaster yang dihasilkan bukan untuk diperbandingkan mana yang tinggi nilainya dan mana yang rendah, melainkan untuk mengenali karakteristik dan ciri khasnya. Metode ini masih jauh dari kata sempurna dan terbuka luas untuk dikembangkan, salah satunya dengan mengikutsertakan data time series untuk komponen IPM, sehingga bisa dihasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Dapat pula dimasukkan faktor spasial, kedekatan secara geografis, dan dilihat bagaimana pengaruhnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga mendapatkan insight dan juga ilmu yang bermanfaat. Kami pamit undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.